Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan 3 anggota. Yang pertama saya sendiri Bipasya, pemateri kedua ada Wulan, dan yang terakhir ada Salsakila. Di sini kami akan memaparkan mengenai mapping macroeconomics. Di mapping ini macroeconomics terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada comparative advantage atau keunggulan komparatif, yaitu keadaan di mana jika suatu negara dapat memproduksi barang dengan biaya peluang lebih rendah dibanding negara lain. Dan yang kedua ada absolute advantage, yaitu keunggulan absolut, yang dimana jika suatu negara dapat memproduksi barang dengan lebih efisien dibanding negara lain, maka negara tersebut memiliki keunggulan absolut. Selanjutnya yang ketiga ada reasons for trade atau alasan perdagangan. Perdagangan internasional terjadi karena beberapa alasan utama. Yang pertama ada faktor endowments atau setiap negara memiliki sumber daya yang berbeda. Misalkan saja nih, Indonesia kaya akan hasil buminya sementara di Jepang sana unggul dalam teknologinya. Yang selanjutnya ada access to different good, di mana perdagangan ini memungkinkan negara mendapatkan barang atau jasa sedangkan tidak bisa mereka produksi sendiri. Selanjutnya ada edge global flow. Perdagangan meningkatkan nilai ekonominya secara global melalui pertukaran barang atau jasa. Selanjutnya ada economies of scale. Produksi dalam jumlah besar menurunkan biaya per unit dan meningkatkan efisiensinya. Selanjutnya ada economies grow, di mana perdagangan ini membantu pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi produksi dan investasi. Selanjutnya ada increase competition, di mana perdagangan ini mendorong perusahaan yang untuk lebih inovatif dan efisien. Dan yang terakhir ada social atau cultural benefits, di mana perdagangan ini juga membuka peluang pertukaran budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yang keempat ada balance of payment atau neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran adalah catatan transaksi ekonomi suatu negara dengan dunia luar. Terdiri dari current account dan capital account. Current account atau akun berjalan merupakan mencatat transaksi barang, jasa, pendapatan, dan transfer. Dan yang kedua ada capital account atau akun modal, mencatat investasi asing, aset, dan kewajiban keuangan. Selanjutnya ada nilai tukar atau exchange rate, nilai mata uang suatu negara yang dibandingkan dengan mata uang negara lain. Nilai tukar sangat penting dalam suatu perdagangan internasional karena menentukan harga barang dan jasa yang diperdagangkan antar negara, yang dimana ada interest rate atau suku bunga merupakan suatu biaya yang dikenakan atas pinjaman uang atau keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi dalam bentuk tabungan atau obligasi. Kemudian ada dampak dari interest rate terhadap nilai tukar, yang dimana ketika suku bunga naik, maka para investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di negara dengan suku bunga yang tinggi. Sebaliknya, ketika suku bunga turun, maka investor cenderung menarik dananya dan mencari tempat lain dengan retur yang lebih tinggi. Kemudian ada spekulasi atau aktivitas perdagangan di mana investor membeli atau menjual aset termasuk mata uang berdasarkan prediksi pergerakan harga di masa depan. Kemudian dampak spekulasi terhadap nilai tukar, di mana jika investor percaya bahwa suatu mata uang akan menguat, mereka akan membelinya lebih banyak. Sebaliknya, jika mereka berpikir bahwa suatu mata uang akan melemah, mereka akan menjualnya menyebabkan nilai mata uang turun. Kemudian yang ketiga ada apresiasi atau kenaikan nilai mata uang suatu negara dibandingkan dengan mata uang lain. Penyebab dari apresiasi itu adalah peningkatan suku bunga yang menarik investasi asing atau surplus perdagangan di mana ekspor lebih tinggi daripada impor dan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dan politik. Dampak dari apresiasi yaitu ekspor lebih mahal bagi negara lain karena permintaan terhadap barang domestik bisa menurun. Kemudian impor lebih murah karena harga barang impor turun yang bisa menguntungkan konsumen domestik. Kemudian yang terakhir ada depresiasi atau penurunan nilai mata uang suatu negara dibandingkan dengan mata uang lain. Penyebab dari depresiasi yaitu penurunan suku bunga sehingga investasi berkurang atau defisit perdagangan di mana impor lebih besar daripada ekspor. Kemudian dampak depresiasi atau ekspor lebih murah
murah, maka daya saing produk dalam negeri meningkat di pasar global dan impor lebih mahal karena harga barang impor naik yang bisa meningkatkan suatu inflasi. Selanjutnya ada impor dan ekspor, yang dimana ekspor adalah kegiatan menjual barang dari dan jasa karena di luar negeri. Kemudian impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Nah, ini ketika ekspor lebih besar daripada impor, negara mengalami surplus. Ketika impor lebih besar dari ekspor, maka terjadi suatu defisit. Itulah tadi pembahasan dari kelompok kami. Sekian dari terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.